Banjir bandang terjadi di Kecamatan Banjar Buleleng, Bali sejak pukul 20 WITA pada hari Jumat hingga Sabtu dini hari. Derasnya arus banjir bandang menyebabkan 4 orang terseret arus banjir bandang. 1 orang di Banjar Dinas Santal bernama Dewa Ketut Adi Suwarjaya, 55 tahun, terseret arus saat membawa sepeda motor dan ditemukan 1 kilo dari lokasi. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sedangkan 3 orang lainnya hilang terseret arus saat tembok kamar di rumah tinggalnya jebol. 3 orang tersebut yakni Komang Suci 44 tahun beserta 2 anaknya yakni Putuwini 17 tahun dan Kadek Wahyu 12 tahun. Ketiga korban terseret saat berada di dalam kamar dan tiba-tiba banjir bandang setinggi 4 meter menerjang rumah mereka. Selain rumah korban, banjir bandang juga merusak 3 pohon lainnya di lokasi Banjar Ambengan. Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra yang meninjau langsung dampak kerusakan akibat banjir bandang mengaku jika banjir yang terjadi ini merupakan yang terparah. Banjir bandang sudah 3 kali menerjang wilayah ini dan ini yang terparah karena menelan korban jiwa dan kerusakan yang cukup besar. Pihaknya sudah menyiapkan posko untuk penanganan bencana dan juga mengerahkan alat berat di lokasi kejadian. Koordinasi dari keempat ini pemegang wilayahnya Kecamatan Busung Biu, Seririt, Banjar dan seterusnya tetap berkoordinasi untuk memitigasi cuaca yang ada di atas. Karena kemarin memang di bawah tidak terlalu lebat hujannya, tapi di atas sudah dari sore sudah hujan lebat dan itu mengakibatkan dari aliran sungai itu debit air itu sangat besar dari atas ini yang menyebabkan banjir bandang yang melanda di desa Banjar ini. Dan kami sudah menghimbau kepada masyarakat agar waspada apabila nanti misalkan ada hujan lebat dan sebagainya, terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang bentaran sungai yang ada dari desa Banjar sampai ke pantai di desa Kalianget. Banjir bandang yang terjadi di Buleleng juga menyebabkan 3 kakak di Dusun Ambengan terisolir. Akses jalan menuju rumah penduduk rusak parah akibat diterjang banjir bandang. Beginilah situasi di Dusun Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar Buleleng, Bali, yang akses jalan menuju 4 rumah penduduk mengalami kerusakan akibat terjangan banjir bandang. Bahkan material lumpur menutupi seluruh badan jalan menuju ke rumah penduduk. Selain material lumpur, potongan kayu besar juga menutupi akses masuk ke rumah warga. Wahyu, salah satu warga yang menjadi saksi mata kejadian, mengaku kejadian banjir bandang terjadi Jumat malam. Tiba-tiba saja air setinggi 4 meter sudah berada di depan pintu masuk rumah. Ia berupaya menyelamatkan nenek yang ada di dalam rumah dan membawa ke kamar untuk diselamatkan. Barang-barang yang ada di dalam rumah mengalami kerusakan akibat banjir. Jam 12 setengah 1. Oh, tiba-tiba air gimana? Tiba-tiba ada hujan langsung naik gitu kayak. Kira-kira berapa tingginya? Tinggi 2 sampai 3 meteran. Itu air luapan dari sungai atau gimana? Ya, air luapan dari sungai. Terus apa aja yang rusak di rumah? Yang rusak tembok belakang semua. Alat-alat kayak TV, tape gitu. Berarti sekarang terisolir ya karena nggak bisa keluar ya? Satu korban ditemukan tim SAR gabungan saat proses pencarian pada Sabtu sore. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Raut kesedihan terpancar dari Ketut Witana, usia 45 tahun, yang istri dan kedua anaknya hilang, terseret arus banjir bandang di dalam kamarnya.
Tim SAR gabungan pun melakukan proses pencarian sejak pagi hari. Proses pencarian 3 korban hilang akibat terseret arus banjir bandang di wilayah Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali menyisir wilayah sungai dan juga pantai. Setelah perjuangan menyisir wilayah sungai ditemukan salah satu korban dalam kondisi tertimbun sekitar pukul 14 WITA dan berhasil dievakuasi. Jadi setelah dilakukan pencarian terhadap korban yang ada di Desa Banjar, sementara dari pencariannya sebenarnya sudah mulai dari malam kemarin ya. Kemudian ditemukan satu korban sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian tadi sore ditemukan lagi satu ibunya ya. Jenazah korban diidentifikasi merupakan istri dari Ketut Witana, yakni Komang Suci, 44 tahun, dan jenazah langsung dititipkan ke Rumah Sakit Tangguh Wisya. Sementara, hingga sore hari 2 orang lainnya yang merupakan anak dari Ketut Witana belum ditemukan. Memasuki hari ketiga pasca banjir bandang menerjang wilayah Banjar, Buleleng, Bali, tim SAR kembali melakukan pencarian terhadap 2 korban lainnya yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan dan dibantu warga masyarakat melakukan penyisiran di wilayah bantaran sungai, di tumpukan kayu, serta wilayah perairan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 korban dalam kondisi mengambang di 3,5 km dari lokasi rumah korban. Korban berjenis kelamin laki-laki ini diyakini sebagai anak kedua dari Ketut Witana yang bernama Kadek Wahyu, 12 tahun, ditemukan dalam posisi telungkup dan mengambang di perairan. Korban ditemukan sekitar pukul 15.07 WITA. Korban langsung dievakuasi oleh tim SAR dan dititipkan di RSUD Kabupaten Karangasem. Pasca bencana alam banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, pemerintah daerah Buleleng melalui BPBD Buleleng telah mendata kerusakan akibat bencana tersebut. Dari data yang telah dihimpun, ada sebanyak 253 kakak yang terdampak dari bencana banjir bandang dan menelan 4 korban jiwa. 3 korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 1 lagi masih hilang. Dan di bulan Maret ini ada 5 kecamatan yang terdampak akibat cuaca ekstrim. Pemerintah daerah Buleleng pasca bencana melakukan upaya pembersihan dari efek yang ditimbulkan dari banjir bandang. Alat berat dikerahkan difokuskan di Kecamatan Banjar karena bencana tersebut merupakan yang terparah dalam siklus 10 tahunan. Bupati Buleleng Nyoman Sutjedro mengaku dampak dari bencana ini sangat parah, terutama yang berada di bantaran sungai. Bahkan SD 5 Banjar hingga saat ini masih tertutupi oleh lumpur yang sangat tebal. Selain pembersihan juga dilakukan pemulihan secara sosial bagi warga yang terdampak. Selain itu juga posko bencana sudah disiapkan untuk warga yang membutuhkan, termasuk penyediaan air bersih untuk warga yang terdampak karena jalur PAM air bersih terputus akibat bencana. Bulan Maret ini ada 5 kecamatan yang terdampak. Tercatat ada 94 kejadian dengan masyarakat yang terdampak, baik kena dampak, ada dampak ringan, ya, ada dampak sedang, itu 511 kakak. Kemudian untuk Banjar sendiri, di Banjar ini sendiri, masyarakat yang terdampak sesuai dengan data yang kita hitung terakhir 253 kakak. Seluruh instansi baik TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan juga relawan saat ini tengah bergotong royong membersihkan material dari banjir bandang di rumah warga maupun sekolah yang ada di bantaran sungai. Laporan Pandey Wismayo, Buleleng, Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7.000-an aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit, inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua,
tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Cuma saya merasa kesel aja. Ya, kekesalan inilah yang buat lo jadi bingung. Bukan, saya kesel sama Pak RT. Pas kehilangan, belum tentu Ajis yang melakukannya. Kalau Anik kehilangan, Anik nyanyi dong. Itu lagu. Oh, Lu berdua ketemu gue satu hari tensi naik. Apa bagus? Naik. Tensi. Saksikan Nunggu Beduk setiap hari selama Ramadan. Pukul 5:30 sore. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Suasana sakral mulai terasa di Pura Agung Besakih, Karangasem. Rangkaian karya Taur Tabuh Gentuh dan karya Ide Betara Turun Kabeh resmi diawali pada Sabtu 7 Maret 2026 dengan prosesi Nek Tegag, Ngingsah, Nancap Sunari hingga Nuasen. Prosesi ini menjadi penanda dimulainya seluruh rangkaian karya agung yang akan berlangsung hingga April mendatang. Bertempat di kawasan suci Pura Agung Besakih, Kabupaten Karangasem, umat Hindu mulai melaksanakan tahapan awal rangkaian karya Taur Tabuh Gentuh dan karya Ide Betara Turun Kabeh tahun 2026. Prosesi diawali dengan rangkaian upacara Nek Tegak, Ngingsah, Nancap Sunari, serta Nuasen sebagai simbol pemberitahuan secara skala dan niskala bahwa rangkaian karya agung telah dimulai. Bendesa Desa Adat Besakih sekaligus Ketua Umum Prawertaka Taur Labuh Gentuh dan karya Ide Betara Turun Kabeh tahun 2026, Jero Mangku Widiarta, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan ini merupakan awal dari seluruh proses upacara besar yang akan digelar di Pura Agung Besakih. Ia menjelaskan puncak karya Taur Tabuh Gentuh dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2026. Sementara rangkaian karya Ide Betara Turun Kabeh dimulai dengan prosesi Nedungan Ide Betara pada 30 Maret, dilanjutkan melasti pada 31 Maret, memasar pada 1 April, dan puncak karya akan digelar pada 2 April 2026. Setelah puncak karya, Ide Betara akan nyejer selama 21 hari hingga akhirnya dilaksanakan prosesi Minap pada 23 April 2026. Dalam kesempatan itu, Jero Mangku Widiarta juga mengajak seluruh umat Hindu, baik di Bali, Nusantara maupun dunia, untuk menyempatkan diri tangkil dan sembahyang di Pura Penataran Agung Besakih selama masa nyejer berlangsung. Apresiasi kepada seluruh unsur caturlawa yang telah hadir dalam prosesi awal karya, termasuk Ide Ratu Pande, Ide Ratu Pasek, Ide Ratu Bagus Penyarikan, dan Ide Ratu Dukuh yang turut menyaksikan prosesi Nek Tegak sebagai simbol dimulainya karya agung ini. Rangkaian hari ini bertepatan pada tanggal 7 Maret tahun 2026 adalah Nek Tegang, Ngingsah, Nancap Sunari, Nuasen. Itu merupakan awal memberitahukan secara skala niskala bahwa karya Taur Tabuh Gentuh dan karya Ide Betara Turun Kabeh ini sudah melaksanakan suatu kegiatan. Baik itu ayah-ayah, baik kegiatan yang lainnya, hari ini mengawali ke semua karya kegiatan karya Taur Tabuh Gentuh dan karya Ide Betara Turun Kabeh.
kegiatan dilaksanakan hari ini. Kaitan dengan Taur Tabu Gentuh dan Kari Hidup Betara Turun Kabeh, awalnya hari ini tanggal 7 Maret tahun 2026, puncak Taur Tabu Gentuh itu adalah tanggal 18 Maret tahun 2026. Nedun Hidup Betara tanggal 31, itu Nedun Hidup Betara tanggal 1, tanggal 30 Nedun Hidup Betara, tanggal 31 Melasti, tanggal 1 Mufade, tanggal 2 April puncak Kari Hidup Betara Turun Kabeh, nginep tanggal 23 April tahun 2026. Itu prosesinya nyejar Hidup Betara dari Nedun Hidup Betara tanggal 30 sampai puncak tanggal 2, nyejar Hidup Betara 21 hari dari puncak, nginep tanggal 23 April. Banten Labu Gentuh dikiring bencingah Hidup Betara ring Penataran Agung. Punika pemargini jadi Banten Kari Labu Gentuh puniki jadi Banten penataran dumun. Munga Hang Sunari sapunika dumun dikiring ajeng ring Hidup Betara ring Penataran Agung. Puniki nyarengen catur lawu Hidup Betara Ratu Pandai, Ratu Bagus Ratu Pasak, Ratu Penyarikan, Ratu Dukuh Segening. Punika nyarengen niki jadi nak tegang nyarengen karya ageng yang penikiring Penataran Agung sepunika. Cek pemargin Hidup Betara mengenang karya agung dikiring besakeh sepunika. Dan maka di titiang atu tereng Ratu Pade dumun uinanan meriki ring Ratu Pasak kita usaha Ratu Pasak urang Ratu Penyarikan usaha Ratu Penyarikan urang Dukuh Segening punika pemargin Hidup Betara mangdetan singsal pemargin Hidup Betara tentang wawancara napi mangdemedaging kidik-kidik dikiring besakeh sapunika ring lepitan sasti. Sementara itu dijelaskan pula dalam rangkaian awal Taur Labu Gentuh, prosesi munggahan Sunari dilakukan di Bencingah atau halaman agung sebagai bagian dari pemulihan dan penyucian sebelum rangkaian karya agung dilaksanakan di jeroan Pura Besakeh. Selanjutnya, I Gusti Ngurah Mangku Jelantik, pemangku Lingsir Pura Ratu Bagus Penyarikan, menyampaikan akan ada beberapa rangkaian kegiatan dalam menyambut karya Taur Tabu Gentuh dan karya Hidup Betara Turun Kabeh akan dirangkaikan dengan beberapa kegiatan, salah satunya ngunggahan Sunari, sehingga perjalanan Tuhan untuk melaksanakan karya agung di Pura Besakeh berjalan dengan baik. Laporan Gede Agung, Karangasem, Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari, dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu, dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini.
legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap, ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan Misteri Hidup hanya di Garuda TV. Malam hari ini yang saya hormati, yang saya banggakan. Kreativitas generasi muda Badung kembali memukau. Hari terakhir Lomba Ogo-Ogo Badung Sakefest 2026 berlangsung meriah dan menyita perhatian ribuan masyarakat Badung dan sekitarnya. Tak hanya menampilkan karya seni yang spektakuler, Bupati Badung bahkan menyebut para juri bisa saja kebingungan menentukan pemenang karena kualitas ogoh-ogoh yang sama-sama luar biasa. Festival yang mengusung tema Sakti Nugraha Loka ini menekankan harmoni antara kekuatan spiritual, kreativitas generasi muda, serta nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam tradisi masyarakat Bali. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan warisan seni tradisi ogoh-ogoh yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Badung Iwayan Adiarnawa mengaku terkesan dengan kreativitas para seketruno yang menampilkan karya ogoh-ogoh dengan inovasi dan detail yang luar biasa. Menurutnya, kualitas karya yang ditampilkan tahun ini begitu tinggi hingga bisa saja membuat tim juri kesulitan menentukan siapa yang paling layak menjadi juara. Bupati juga menegaskan Badung Sakefest bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan ruang generasi muda untuk menyalurkan ide dan kreativitas yang selaras dengan filosofi pengerupukan dalam rangkaian Hari Raya Nyepi. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kabupaten Badung juga memberikan dana sebesar 200 juta rupiah kepada setiap seketruno yang berpartisipasi meski tidak menjadi juara. Kebijakan ini diharapkan mampu memotivasi para seniman muda untuk terus berkarya dan mengembangkan seni tradisi Bali di masa mendatang. Kepala daerah sangat mengapresiasi daripada kreativitas sebetulnya kita seniman di Badung ini, yang mana kita bisa lihat dari hasil karya-karya yang ogoh-ogohnya sangat luar biasa ditampilkan dengan kreatif dan inovatifnya. Tentu ini membuktikan bahwa memang di Badung cukup banyak ternyata talenta muda yang bisa bergerak dalam bidang seni. Dan di samping itu juga, di samping kita ingin memperingati Hari Nyepi ini, rangkaian Nyepi, juga termasuk Badung Sakefest ini menjadi ajang dan ruang bagi generasi muda khusus Kotrono untuk menampilkan ide kreatifnya. Bisa dijelaskan bagaimana sih, menarik nggak Badung Sakefest Festival ini? Menurut saya ini sangat menarik dan saya berharap dengan adanya acara ini meningkatkan kreatif dari para pemuda di Badung, dan saya berharap acara ini terus berlanjut. Ya. Ini pertama kali atau beberapa kali sudah menyaksikan? Iya, baru pertama kali kesini. Ya. Jadi menarik ya? Menarik banget dan seru banget. Bagaimana Dek melihat para ogoh-ogoh tadi itu? Keren-keren semua dan benar-benar kreatif semua ogoh-ogoh ya. Intinya bagus banget. Warga yang hadir mengaku sangat terkesan dengan penampilan ogoh-ogoh dalam festival ini. Seluruh karya yang ditampilkan terlihat sangat kreatif, menarik, dan memberikan pengalaman yang seru bagi para pengunjung yang datang menyaksikan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Badung diharapkan agar terus dapat menyelenggarakan Badung Sakefest setiap tahun dengan konsep yang lebih besar, serta menjadi ruang berkreasi bagi generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya Bali. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV.